Selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan ya Kawani, hari ini kita boleh kembali beribadah dalam ibadah sekolah minggu. Kawani sehat? Sehat, apa kabar juga Ci? Puji Tuhan, kita percaya adik-adik di rumah juga tetap sehat. Ya adik-adik, kita percaya semuanya udah siap ya untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Sudah disiapkan Alkitabnya untuk nanti firman Tuhan, dan sebelumnya kita mau memuji nama Tuhan dulu. Yuk kita mau siapkan hati kita mau katakan selamat pagi Bapak. Kita akan masuk dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Itu semua atas pemeliharaan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, saat ini kami memulaikan ibadah sekolah minggu. Kami percaya Tuhan juga yang akan memimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Berkati kami setiap anak-anak-Mu, persiapkan kami setiap anak-anak-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh menerima berkat melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Waktu kami memuji nama Tuhan, Kau-Mu pakai lidah bibir tangan kami untuk memuliakan nama-Mu. Waktu kami mendengarkan firman Tuhan, Kau-Mu persiapkan hati dan telinga kami sehingga kami boleh menerima firman-Mu. Kami percaya Tuhan senantiasa memimpin ibadah kami
dari awal hingga pada akhirnya, dan kami siap untuk masuk ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siap memuji nama Tuhan Kawani? Siap. Siap ya, kita harus siap adik-adik ya. Tetap semangat yang di rumah. Kita mau katakan, kita bersyukur kita punya Yesus yang kuat, hebat dan besar. Dan gak ada tandingannya adik-adik ya. Kita percaya Yesus kita yang terhebat. Baiklah, kita masih tetap memuji nama Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Yesus juga indah dalam kehidupan kita ya. Kita naikkan pujian kasih Yesus indah-indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Amin adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Percaya kalian sudah bersemangat menginjil Tuhan di rumah ya. Dan saat ini kita juga mau persiapkan hati kita. Kita juga akan diberkati oleh firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian dulu. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan yang memimpin kita akan berdoa kepada Tuhan. Tundukkan kepala kita, tutup mata, lipat tangan. Semua adik-adik meskipun di rumah, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, pagi ini Tuhan kami datang, kami bersyukur kepadamu. Semua karena kebaikan Tuhan kami dapat beribadah, kami dapat memuji Tuhan. Tuhan sudah memelihara kami, memberkati kami, memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua ya Bapa. Anak-anak-Mu yang di rumah duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati setiap anak-anak-Mu Bapa, dan boleh menjadi berkat. Tuhan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Tuhan tutup bungkus, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu Bapa, biarlah hanya nama-Mu dipermuliakan. Ini doa kami Bapa, ini syukur kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik yang di rumah, kita sudah memuji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitab, alat-alat tulisnya? Sudah siap ya? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan yang terambil dari Amsal 14 ayat yang ke-30. Sudah ketemu adik-adik? Kita akan baca. Demikian bunyi firman Tuhan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Sekali lagi kita baca ya. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Pagi ini Cici mau sampaikan cerita tentang iri hati ya. Adik-adik kita yang percaya Tuhan boleh enggak iri hati? Firman Tuhan katakan iri hati dapat membusukkan tulang. Apa sih iri hati? Iri hati itu merasa tidak senang ya. Di dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan iri hati itu merasa tidak senang dengan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Ya mungkin kita pernah lihat ada teman-teman kita waktu di sekolah atau di manalah ya, pakai bajunya bagus, kita enggak. Kemudian tasnya bagus, sepatu atau sandalnya bagus, kita merasa tidak senang ya. Kita juga pengen baju atau tas atau sepatu atau sandal seperti yang dimiliki mereka. Boleh enggak demikian adik-adik? Firman Tuhan katakan tadi, iri hati dapat membusukkan tulang. Ya adik-adik, ada satu ilustrasi yang akan Cici sampaikan. Dikisahkan ada 2 ekor binatang, katak dan keong. Adik-adik tahu ya pasti katak itu apa, keong itu apa. Katak itu punya 4 kaki, jalannya lompat-lompat ya, sedangkan keong jalannya merayap dan dia selalu membawa rumahnya ya. Nah, dikisahkan si keong ini merasa tidak senang dengan si katak karena dia lihat si katak, wah si katak senang nih, bisa kemana-mana tanpa beban karena dia bisa lompat ke sana, ke sini tanpa ada yang menghalangi. Sedangkan dia buat berjalan aja mesti pelan-pelan karena rumahnya mungkin dianggapnya dia berat. Nah, setiap kali si katak dan si keong ini bertemu, si keong ini merasa tidak senang, dia tidak suka kepada si katak. Sampai akhirnya suatu ketika di dalam kisah ini diceritakan, si katak sudah tidak tahan dengan apa yang dilakukan si keong. Kemudian si katak tanya, keong, kenapa? Ada apa dengan saya? Apa yang salah dengan saya? Katanya. Kemudian si keong jawab, iya, saya merasa tidak senang dengan kamu karena saya lihat kamu bisa bebas jalan ke sana kemari, lompat-lompat, kamu bisa senang-senang. Sedangkan saya coba lihat, saya bawa beban di punggung saya jalan gak bisa cepat. Itu yang dikatakan oleh si keong. Kemudian si katak bilang,
Keong, kamu jangan lihat kesenangan saya saja, tetapi saya juga punya penderitaan sendiri. Nah, waktu mereka berbincang-bincang, tiba-tiba ada seekor burung elang adik-adik. Apa yang terjadi adik-adik? Waktu si burung elang itu terbang, datang, si keong dan si katak lihat. Keong cepat-cepat sembunyi di dalam rumahnya. Sedangkan si katak, apa yang terjadi dengan si katak? Karena katak tidak punya rumah, dia loncat ke sana kemari. Akhirnya dia dimangsa oleh burung elang tersebut. Diceritakan katak dimakan dan akhirnya mati. Si keong ini selamat dari sergapan burung elang. Nah, burung elang waktu kejadian itu dia disadarkan adik-adik ya. Ternyata apa yang dianggapnya menjadi beban, ternyata itu menyelamatkan dia. Benar kata si katak, setiap kita memiliki kelebihan, punya juga kekurangan masing-masing. Si katak dimangsa elang, sedangkan keong selamat. Yang dianggapnya beban ternyata bisa menyelamatkan dia. Nah adik-adik, dari kisah ini kita bisa belajar, kita tidak perlu iri hati dengan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Tuhan sudah memberikan kelebihan juga kekurangan kepada kita. Ya adik-adik, tidak baik iri hati, tetapi kita harus selalu belajar bersyukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah beri bagi kita, itu harus disyukuri. Kita bisa hidup, meskipun kita belajar di rumah, kita bersyukur. Lihat orang lain bisa jalan-jalan, gak apa-apa adik-adik. Kita bersyukur Tuhan memelihara kehidupan kita ya. Kita tidak perlu iri hati dengan kelebihan yang dimiliki orang lain. Karena orang lain juga punya kekurangannya sendiri. Ya adik-adik, dari cerita pagi ini kita bisa belajar seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh merasa iri hati, tetapi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan atas semua yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus belajar bersyukur ya adik-adik. Kita akan baca sekali lagi firman Tuhan ini, Amsal 14 ayat 30, ini menjadi ayat hafalan kita. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ya, demikian firman Tuhan pagi ini adik-adik, tidak panjang tetapi kiranya boleh menjadi berkat bagi kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan diingatkan supaya kita tidak merasa iri hati kepada orang lain, tetapi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Ingat ya adik-adik, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, Tuhan sudah berikan kepada kita, kita harus bersyukur. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan pagi ini. Kita akan tutup, kita akan berdoa terlebih dahulu, nanti diserahkan lagi kepada Cileni dan Kawani. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami boleh diajarkan, kami boleh diingatkan kembali oleh firman-Mu Tuhan, supaya kami Bapa sebagai anak-anak Tuhan tidak merasa iri hati dengan kelebihan orang lain ya Bapa, tetapi kami diajarkan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan memelihara kehidupan kami Bapa. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami taat akan firman-Mu. Kami selalu bersyukur dalam segala keadaan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami Bapa, kami boleh senantiasa bersyukur. Ini doa kami Bapa, kami alaskan di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih buat Tante Heni untuk firman Tuhannya. Kita boleh belajar pagi ini kalau kita harus selalu
bersyukur. Dan jangan iri hati adik-adik ya. Kita memang diciptakan beda-beda ya kawan ini sama yang lain ya. Mungkin ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang gemuk, ada yang kurus ya. Ada yang kulitnya mungkin putih, ada yang hitam, tapi kita tetap bersyukur dan kita nggak usah lihat kelebihan yang orang lain ya. Adik-adik juga pasti sudah diberkati oleh firman Tuhan. Pengumumannya seperti biasa adik-adik, jika yang rindu untuk membelikan persembahan boleh dikirimkan melalui rekening Ibu Eli sebagai bendahara sekolah minggu ya. Baiklah adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya Tuhan akan selalu menyertai setiap kehidupan kita ya. Nanti kawan yang akan tutup dalam doa. Kita mau naikkan pujian dulu seperti pelangi. bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu kepada kami sepanjang satu minggu. Telah kami bisa lalui Tuhan, itu semua oleh karena anugerah Tuhan dan berkat Tuhan yang terus kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami pada pagi hari ini Tuhan boleh kami mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan walaupun secara online Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Ketika kami memiliki hati yang lebih sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan. Ya Tuhan, dan pada pagi hari ini juga Tuhan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah
Firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini Tuhan, biarlah menjadi terang bagi jalan kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang selalu bersyukur, anak-anak yang selalu setia dan taat kepada Engkau Tuhan, dan sehingga kami tidak memiliki iri hati terhadap satu dengan yang lain Tuhan. Ya Tuhan, dan Engkau berkati juga Tuhan guru-guru sekolah minggu yang mengambil bagian pada pagi hari ini Tuhan Yesus, baik dalam setiap segala pekerjaan, usaha, dan keluarga dan apapun yang dilakukan Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu senantiasa yang menolong dan memberkati Tuhan. Dan begitu pula juga Tuhan adik-adik kami yang sedang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberkati mereka dalam setiap pertumbuhan mereka Tuhan, dan menjadikan mereka anak-anak yang selalu setia dan taat kepada Engkau Tuhan. Dan Engkau berkati mereka Tuhan dalam sekolah mereka Tuhan, dalam setiap cita-cita mereka Tuhan, masa depan mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang memberikan yang terindah bagi adik-adik kami Tuhan, ketika mereka memiliki hati yang lebih sungguh-sungguh untuk terus mengenal Engkau Tuhan. Dan Engkau berkati juga Tuhan kedua orang tua mereka Tuhan, apapun pekerjaan, usaha, kiranya Tuhan selalu senantiasa memberkati usaha setiap kedua orang tua mereka Tuhan, sehingga kedua orang tua mereka Tuhan dapat memenuhi setiap kebutuhan mereka di sekolah Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, mungkin mereka keluarga adik-adik kami Tuhan memiliki pergumulan kepada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu menguatkan hati mereka, kiranya Tuhan yang selalu terus menguatkan hati mereka Tuhan untuk melewati berbagai tantangan hidup, berbagai rintangan hidup Tuhan. Tuhan yang selalu memimpin, Tuhan yang selalu menolong Tuhan, sehingga Tuhan apapun yang mereka alami, apapun yang mereka rasakan pada saat ini, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan ada dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Inilah setiap kehidupan kami pada saat ini Tuhan, hanyalah kami berserah kepada Engkau Tuhan, terlebih-lebih juga Tuhan. Dalam satu minggu ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menolong dan memberkati kehidupan kami Tuhan. Nah, terlebih-lebih juga Tuhan adik-adik kami yang sedang berada di rumah Tuhan, kiranya Tuhan yang terus menolong mereka di sepanjang minggu ini Tuhan, yang selalu memberkati mereka Tuhan, dan yang selalu memberikan kepada mereka Tuhan hati yang selalu setia dan taat kepada Engkau Tuhan. Inilah setiap doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Hanyalah kami naikkan di hadapan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan dengan sepenuhnya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati.